Kalau misalnya kita mulai atau kita tutup nanti jam 9, berarti di sana udah jam 10. Baiklah, ngomongin tentang perjuangan ya. Perjuangan penghafal Al-Qur'an itu tentunya tidaklah suatu yang tidaklah suatu yang mudah ya. Tapi saya dapat ilmu tadi siang ya, saya mengikuti salah satu influence ya. Beliau mungkin teman-teman kenal Zahid ya. Beliau dapat ilmu itu dari gurunya, dari guru tahsin ibunya bahwa Al-Qur'an itu memiliki keistimewaan. Dan keistimewaan Al-Qur'an itu adalah tafalut. Ya, tafalut itu gimana sih? Mudah kita peroleh, mudah kita hafal, mudah juga hilangnya. Nah, gitu. Jadi istimewanya adalah ketika seorang itu kemudian hafal terus hilang, nah perjuangan dia itu berkali-kali lipat untuk mengembalikan atau mempertahankan hafalannya itu. Ya. Sehingga nikmat seorang yang menghafal Al-Quran, lantas kemudian juga mungkin lupa gitu kan, sering lupa. Sehingga itulah keistimewaan Al-Quran. Berbeda dengan mungkin lagu atau nasyid ya, yang itu justru jadi kebalikannya gitu. Dari Al-Quran. Ya. Beberapa orang ketika mendengarkan lagu mungkin dia cepat menghafalinya, tapi cepat pula juga dia akan bosan dan tidak akan mengulanginya. Gitu. Jadi sehingga Al-Quran ini emang Allah istimewakan ya untuk kita semua. Sehingga kita bisa terus mengulang-ulang membaca Al-Quran itu. Baiklah, karena ada sedikit gangguan ya, ini ada titipan dari panitia. Bagi teman-teman semuanya, untuk yang memiliki minat ya, mungkin dirinya, saudara, kerabat, teman, atau siapapun itu ya, mari kita bersama-sama bergabung ya, secara offline, tidak hanya secara online saja, yaitu silahkan teman-teman nanti yang berminat hafal Quran, tentunya full beasiswa ya, full beasiswa, pendidikan kurang lebih selama 2 tahun, dan tanpa pengabdian. Ya, pengabdian itu apa sih? Pengabdian itu biasanya setelah seseorang usai dalam melakukan masa pendidikan 2 tahun, kemudian biasanya ada pengabdian tuh. Nah, kalau di teman-teman bergabung bersama kami ya di Baitul Quran Sabilul Mukhlasin, alamatnya ada di Kota Metro di 21 ya. Itu teman-teman menempuh pendidikan kurang lebih selama 2 tahun dan tanpa pengabdian ya. Insya Allah di sana ada pembinaan secara intens ya, ada apa aja sih materinya ya, tentunya penghafal Quran tidak hanya menghafal Quran ya, melainkan mereka juga eh, perlu memiliki ilmu-ilmu tambahan, baik ilmu tafsir, ada ilmu hadis, ada akidah, ada fikih ya. Nah, untuk lebih lengkapnya teman-teman ya. Adapun sekilas profil ya seperti inilah. Silahkan bisa dilihat di Beki Sabil Mukhlasin. Jadi nanti tetap teman-teman dapat belajar bersama dengan teman-teman yang lain ya. Ada kajian pekanan juga, ada kajian offline juga ya. Jadi di sana full beasiswa gratis, untuk fasilitas tentunya ya kalau untuk penghafal Quran itu pasti spesial ya, nggak mungkin main-main ya. Itu terus kemudian nanti teman-teman juga karena kuotanya terbatas sehingga nanti setiap teman-teman bisa produktif waktunya ya. Karena satu angkatan itu aja gitu. Jadi nggak ada angkatan saat di dalam satu asrama, nggak ada angkatan satu, nggak ada angkatan dua, tetapi satu angkatan itu aja begitu. Kemudian setelah usai pendidikan ganti lagi angkatan yang baru gitu. Mungkin dari tim Eski bisa bantu untuk share videonya ya. Biar lebih jelas.
بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي Ya, itu kurang lebih sekilas untuk video ya, terima kasih. Untuk Yayasan Baitul Quran Sabil Mukhlasin, dan adapun teman-teman bisa lihat ya programnya 1 dan 2 tahun ya. Untuk lebih lengkapnya nanti teman-teman semuanya bisa hubungi nih Ustazah Nadia di nomor 0822 7831 4674. Ya, programnya tahfidz Al-Quran full beasiswa tanpa pengabdian. Ya. Jadi teman-teman, meskipun teman-teman mungkin sudah hafal Quran, nggak ada salahnya kalau teman-teman pastinya membagikan berita baik ini ya. Karena jelas tentunya siapa orang yang memberikan satu amal soleh atau kebaikan, kemudian orang lain mengamalkan dan melakukan perbuatan itu, tentu dihitung pahala bagi kita yang memberikan, menginformasikan itu. Ya. Maka di era digital ini mari sama-sama kita gunakan alat komunikasi dengan baik dan tentunya tidak menyeleweng dari qadarnya. Teman-teman bisa sambil melihat ini kegiatan yang di Baitul Quran Sabil Mukhlasin ya, bimbingan secara intensif dan hanya perempuan di sana ya. Ya, perempuan full, jadi teman-teman bisa full activity di dalam dan tentunya ada kegiatan-kegiatan outdoor lainnya. Ya. Boleh Ustazah diperlihatkan? Ya, kurang lebih seperti itu ya untuk tambahan dari panitia. Semoga kabar gembira ini bisa disebarluaskan seluas-luasnya, teman-teman dari manapun, dari belahan bumi manapun ya, terutama di Indonesia, mau baik dari Maluku, dari Ternate, dari Palembang, dari Jambi, dari Aceh, dari Kalimantan, dari Kalbar, dari Papua sekalipun, silahkan. Itulah kesempatan emas buat teman-teman sanak keluarga ya, untuk bisa menghafal Quran secara gratis tentunya ya. Dan tidak hanya itu, teman-teman semua pasti tahu apa keutamaan bagi penghafal Al-Quran ya, di mana saat era disruption ini tentunya para penghafal Quran tetap yang dicari-cari, tetap penghafal Quran adalah yang kemudian menjadi istimewa gitu. Apalagi teman-teman orang pertama di keluarga yang menghafal Quran. Ya, syukur alhamdulillah kalau keluarga sudah pada menghafal Quran, tapi bagi teman-teman yang mungkin keluarganya belum jauh mengenal apa itu Islam, kita mulai mengenal Islam itu dengan menghafal Al-Quran. Kenapa hafal Al-Quran? Karena Al-Quran itu tentunya adalah sumber ya. Sumber bukan hanya ilmu pengetahuan, tapi fakta
cinta dunia. Ya. Baiklah, untuk Ustadz Afifi apakah sudah tergabung, Ustadz? Ya. Sepertinya beliau masih baru selesai sholat, ya. Selesai sholat, terus kemudian tadi memang mohon izin untuk terlambat. Jadi ala kulihal, ya teman-teman semuanya yang memiliki giroh lebih kuat lagi, ya ayo bergabung bersama-sama, ya kita belajar bersama di kota pendidikan, ya yaitu kota Metro. Selalu nanyain dan penasaran gimana sih kamar santri. Nah ini Oke, kita spill ya. Tok tok tok. Assalamualaikum. Ya, satu kamar itu terdiri dari 12 santri. Dan teman-teman nggak usah khawatir harus bawa kasur, harus bawa bantal, harus bawa spray. Tidak perlu karena memang sudah disediakan dari pondok. Nah, ruangannya sendiri itu ruangan ber-AC. Satu santri itu dapat juga satu lemari. Jadi kalian juga nggak usah repot-repot bawa lemari tuh dari rumah, nggak perlu karena memang sudah disediakan. Dan di ranjangnya pun ada satu loker. Jangan berpikiran oh gratis pas. Ya kurang lebih seperti itu penampakan untuk kamar. Mungkin kegiatan ini saja kegiatan ketika outdoor. Anak-anak di Baitul Quran Kelasin seperti apa ketika mereka ada kegiatan outdoor. Ini adalah rilah Qurani, ya. Jadi selain sibuk menyibukkan diri menghafal Quran di dalam pondok, جئت إليك ذليلا dapat kesempatan juga untuk ناجيا لي غيرك ربي اسمع مني شكواي من يستجيب الدعاء إلا الذي قد دعانا إليه من لي غيرك ربي معبود فيه رجايا لا تعاملني بذنبي يا جواد يا كريم إنني عبد ضعيف حظه لا يستقيم لا تحرمني الحب يا الله في داخلي يسري يضيء كنور الشمس ينفح كالعطر هو الحب يا الله في داخلي يسري يضيء. Baiklah, tidak rasa cukup ya untuk apa namanya tambahan dari panitia. Ahlan wa sahlan Ustadz Afifi. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah, untuk mempersingkat acara ya, kita langsung saja kepada apa namanya rentetan atau rundown acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu kajian untukmu para pejuang Al-Quran dari Ustadz Afifi Marzuki. Langsung sampaikan dari Madinah kepada beliau, kami persilakan. Tafadhol, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Ikhwani, teman-teman semua, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Beberapa menit ke depan, waktu yang sangat singkat untuk pertemuan kali ini, pertemuan yang sangat singkat daripada biasanya, tapi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertemuan yang singkat ini semoga bisa mendatangkan keberkahan dan manfaat.
untukmu pejuang Al-Quran. Pertama, hanya syukurlah yang pantas atas nikmat Allah yang begitu luar biasa ini. Bersyukurlah satu di antara banyak hal yang mendukung kita untuk tetap bisa istiqomah. Bersyukurlah merupakan kekuatan untuk kita bisa terus beribadah. Di antara nikmat Allah yang luar biasa, ketika kita semua disebutkan dalam bingkai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kita saat ini, ya, dikumpulkan dalam suatu wadah untuk satu tujuan. Ya, coba mungkin saya mau tanya nih ke teman-teman semua, sama nggak tujuan kita? Coba apa tujuan kita berada di sini sekarang? Ya, coba apa tujuan kalian? Mungkin boleh dijawab lewat chat. Ya, Masya Allah. Masing-masing pasti punya tujuan. Tapi tujuan kita tentu satu. Tujuan kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bergabung di sini dalam satu bingkai, dalam satu forum, dalam satu wadah, yaitu wadah Smart Quraners ini punya tujuan satu, untuk menjadi pejuang Quran, untuk menjadi bagian yang mana itu disebut sebagai ahlullah wa khassatuh, sebagai keluarganya Allah, sebagai orang-orang yang golongan yang dipilih, golongan spesial yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena Al-Quran. Ya, ini harus disyukuri teman-teman. Nikmat ini begitu luar biasa. Sayang sekali karena kita melihat banyak saudara-saudara kita yang terhalang dari nikmat yang begitu luar biasa ini. Yang mana nikmat-nikmat ini kalau kita hitung pasti kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Nikmat yang pertama, ya, yang pertama adalah nikmat ketika kita mencintai ketaatan. Dan hati ini begitu dekat dan begitu mudah dalam hal ketaatan. Termasuk cinta kita dengan Al-Quran. Termasuk ketika kita cinta untuk menghafalkan Al-Quran. Termasuk ketika kita cinta untuk mentadaburi Al-Quran. Ketika kita senang mempelajarinya, itu juga merupakan bagian dari nikmat yang harus kita syukuri. Itu nikmat, kawan-kawan. Yang betapa banyak ya di luar sana orang-orang yang di dalam hatinya tidak terbesit sedikit pun. Tidak terbesit dalam hatinya untuk cinta terhadap ketaatan ini. Fallahumma habib ilainal iman. Ya Allah, habib ilainal iman. Ya Allah, berikanlah kepada kami kecintaan terhadap iman. Wa zayyinhu fi qulubina. Dan ya Allah, perindahlah iman itu di dalam hati-hati kami. Ya, kemudian kecintaan ini mungkin ya ada orang yang dia cinta sebetulnya, punya kecenderungan untuk melakukan ketaatan. Namun betapa banyak orang-orang di luar sana yang tidak diberikan kemampuan untuk melakukan ketaatan. Betapa banyak orang yang terhalang karena kemampuan yang terbatas. Maka betapa luar biasanya nikmat kedua ini. Nikmat atas kemampuan kita untuk melakukan ketaatan. Ya, betapa banyak orang-orang yang di luar sana yang mungkin senang dan mencintai ketaatan. Tapi tak Allah beri kemampuan. Maka itulah dua nikmat. Dua nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka kita harus syukuri atas nikmat tersebut. Bukan dua itu saja nikmatnya. Mungkin saja dua nikmat ini ada pada sebagian orang. Tapi dia dipalingkan dari melakukan ketaatan. Apa yang memalingkannya? Kesibukannya, kegiatannya, pekerjaannya, hartanya, jabatannya, atau sakit atau lemah badannya. Karena inilah ya mereka terhalangi dari untuk melakukan ketaatan. Maka nikmat yang satu ini pun juga begitu mudah kita lalaikan. Nikmat waktu senggang. Nikmat di mana kita memiliki keleluasan waktu.
ini nikmat yang luar biasa, yang mana kita banyak lalai, kita banyak menyepelekan, yang seharusnya ketika kita punya waktu leluasa, kita belum punya kesibukan, belum punya tuntutan, itu seharusnya kita semakin bisa memanfaatkannya untuk memaksimalkannya dengan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk apa? Termasuk belajar Al-Qur'an, termasuk menghafalkan Al-Qur'an, begitu. Betapa banyak orang yang cinta, betapa banyak orang yang punya kemampuan, tapi ada hal-hal yang menghalangnya hingga dia tidak bisa melakukan ketaatan. 3 nikmat. Yang terakhir, mungkin saja ketiga nikmat itu ada pada seseorang. Mungkin saja ketiga nikmat itu terkumpul pada seseorang, tapi dadanya tidak lapang. Tidak tergerak hatinya untuk beramal. Dia senang untuk beramal, cinta dia untuk beramal. Kemudian dia punya kemampuan, dan dia punya waktu senggang, punya keleluasan waktu. Tapi dadanya tidak lapang ketika dia hendak beramal. Karena hati yang lapang ketika hendak beribadah pun juga merupakan nikmat dari nikmat-nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita lihat dan kita ingat apa yang dibaca oleh Nabi Musa ketika mendapatkan tugas ibadah yang begitu mulia. Sebagaimana tugas para rasul lainnya untuk menyampaikan risalah ini. Apa yang dibaca, apa doa yang diungkapkan oleh Nabi Musa alaihi salam? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. 3 hal yang diminta. 3 hal yang diminta oleh Nabi Musa. Ya, 3 hal yang diminta oleh Nabi Musa. Rabbi shrah li sadri. Yang pertama, Nabi Musa minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilapangkan dadanya. Untuk apa? Untuk mengamalkan ibadah ini. Ibadah apa? Yaitu ibadah tabligh, untuk menyampaikan risalah, menyampaikan risalah, mendakwahkan apa yang diturunkan kepada Nabi Musa berupa risalah tauhid. Kemudian apa yang diminta oleh Nabi Musa? Selain dilapangkan dadanya untuk mengamalkan ibadah ini, Nabi Musa juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yassir li amri, agar dimudahkan persoalannya. Dengan waktu yang tersedia tanpa ada terhalangi apapun. Wa yassir li amri, dimudahkan persoalannya, dimudahkan perkara urusannya. Kemudian yang terakhir yang diminta oleh Nabi Musa kepada Rabb adalah agar wahlul 'uqdatam min lisani, agar diberi kelancaran dalam berbicara, kefasihan, agar apa? Agar bisa menyampaikan risalah dakwah yang begitu mulia ini. Itu 3 hal. Salah satunya adalah Nabi Musa meminta kepada Allah untuk dilapangkan dadanya. Maka teman-teman semua, teman-teman Smart Quraners, semoga Allah jaga kalian dimanapun kalian berada. Hadirkan rasa ini, bahwa inilah nikmat yang begitu luar biasa yang harus kita syukuri. Nikmat ini butuh wujud bentuk rasa syukur, ya, bukan hanya lewat lisan, tapi juga pengikraran di dalam hati kita, kemudian juga diwujudkan dengan amalan. Ya, syukuri rasa nikmat yang begitu luar biasa ini dengan perkataan kita, dengan hati kita, dan juga dengan perbuatan. Topik kita kali ini, ya, harapannya bisa menjadi bahan bakar semangat untuk teman-teman semua, terutama untuk saya pribadi pastinya. Juga untuk teman-teman yang baru bergabung di keluarga besar Smart Quraners di batch kali ini. Juga untuk teman-teman yang lama yang sudah bergabung bersama kita di Smart Quraners, terutama di acara kita setiap pekannya, yaitu Ngobrol Quran. Terkhusus juga untuk musyrifin dan musyrifat,
para mentor kita, asatidah dan ustadzat. Semoga Allah kumpulkan kita bersama keluarga-keluarga yang juga memperjuangkan Al-Quran. Ahlullah wa khassatuhu. Menjadi keluarga Allah dan kelompok golongan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi, kita sudah berada di penghujung, ya, di musim di mana musim-musim itu sangat kita tunggu-tunggu, musim kebaikan, musim ketaatan, di mana pahala dilipat gandakan, yaitu apa? Bulan Ramadan. Yang mana kalau kita tidak bersiap sekarang, kita tidak akan memanen apapun. Apalagi Syahrul Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Maka semoga melalui risalah yang singkat ini, melalui pertemuan kita, jalsah kita yang singkat ini, bisa menjadi kebaikan dan menambah kita untuk tetap semangat untuk menghadapi hari-hari ke depan. Untukmu, pejuang Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Muraja'atun niyah. Terus koreksi niatmu. Periksa terus niatmu. Sudahkah ada di atas jalan yang benar? Sudahkah kita berada di rel yang benar? Maka roji'u anfusakum. Murojaahlah, reviewlah terus niatmu. Ikhwani fillah. Salah satu tanda bahwa seorang hamba itu diberi hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang selalu memurojaah niatnya. Sudahkah dia berada di atas rel yang benar? Sudahkah dia berjalan di atas koridor yang sesuai? Atau justru jalannya sudah menyimpang? Atau justru niatnya sudah menyeleweng? Periksa terus niatmu. Periksa terus niat-niat kita. Sudahkah kita berada di atas jalan yang benar? Kalian bisa lihat ini apa? Ini itu semut. Apa hubungannya dengan niat? Ya. Ini perumpamaan yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW bersama Abu Bakar. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Abu Bakar, la syirku fikum akhfa min dabibin namli. Walladhi nafsi biyadihi la syirku akhfa min dabibin namli. Kata Rasulullah SAW. Wahai Abu Bakar, sungguh syirik itu pada diri kalian, fikum, pada diri kalian, akhfa min dabibin namli. Akhfa min dabibin namli. Lebih halus daripada dabibin namli. Dabibin namli itu apa? Dabibin namli itu merupakan satu atau jarak atau jejak dari seekor semut. Seekor semut itu kalau misalnya kita lihat meninggalkan jejak apa tidak? Tidak kan? Maka ada syirik yang dia lebih halus daripada jejak semut. Lalu, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Rasulullah ketika ini berbicara sama siapa sih? Rasulullah ketika itu berbicara sama Abu Bakar. Yang mana Abu Bakar itu, ya, kita tahu sosok yang begitu luar biasa, begitu dekat dengan Rasulullah SAW. Sosok yang menjadi panutan. Yang menjadi panutan para sahabat Rasulullah SAW. Yang mana beliau, ya, digelari As-Siddiq. Sosok yang paling mengerti. Karena kedekatannya dengan Rasulullah SAW. Kenapa justru Rasulullah SAW membicarakan tentang perkara syirik bersama Abu Bakar? Yang dimaksud syirik di sini adalah syirkul asghar. La syirku fikum akhfa min dabibin namli. Ternyata ada bentuk kesyirikan yang mana itu lebih halus daripada jejak seekor semut. Ya.
Masalah syirik di sini bukan hanya persoalan menyembah berhala. Itu jelas syirik dan itu syirik besar. Allah ancam itu balasannya dengan neraka. Dengan neraka dan kekal di dalam neraka. Tapi jangan lupa, ada syirik kecil yang mengintai kita. Inilah yang paling Rasulullah takutkan kepada kita. Syirik kecil. Begitu halus, lebih halus daripada langkah semut. Daripada jejak seekor semut. Dalam hadis lain, Rasulullah mengatakan, Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Kemudian para sahabat bertanya, wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qala, apa kata Rasulullah SAW? Sungguh, ya, ada sesuatu yang paling aku takutkan, ya, akhwafu ma akhafu alaikum, yang paling aku takutkan terjadi pada kalian, menimpa diri kalian adalah asyirkul asghar. Rasulullah ini berbicara bersama para sahabat loh. Yang para sahabat ini radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridho kepada mereka dan mereka juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah mewanti-wanti mereka, mewanti-wanti, memberikan catatan kepada mereka. Hati-hati. Perkara ini begitu halus, perkara ini begitu tersembunyi. Yaitu tentang apa? Tentang perkara hati, yaitu tentang syirik kecil. Kemudian para sahabat bertanya, mereka sahabat sudah terdidik ya di zaman Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk meninggikan kalimatullah hiyal ulia, meninggikan kalimat Allah yang begitu tinggi. Ya. Untuk apa? Untuk memberantas kesyirikan dan juga mendakwahkan tauhid. Itu tarbiyah Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Terutama ketika fase-fase beliau ada di Mekah. Ya, dan terus berlangsung hingga Rasulullah SAW wafat. Tapi perkara syirik ini justru menjadi pertanyaan para sahabat. Menjadi tanda tanya para sahabat. Apa itu ya Rasulullah? Asyirkul asghar ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan asyirkul asgharu ar-riya. Maka teman-teman semua, para sahabat yang kita tahu derajat levelnya nggak sebanding lah sama kita. Jauh mereka lebih mulia. Tapi Rasulullah sudah mewanti-wanti mereka tentang perkara yang begitu halus ini. Begitu tersembunyi ini. Itu tentang syirik. Maka roji nafsak. Ya. Merojaahlah diri kita terus. Periksa terus, koreksi terus. Ya. Bahwa ada perkara yang begitu tersembunyi yang Rasulullah takutkan ini menimpa kita. Jangan sampai kita merasa aman. Jangan sampai merasa kita paling ngerti tentang persoalan ini. Terus muhasabah, terus dikoreksi. Sudah benarkah niat ini? Lalu, apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW melanjutkan hadis yang tadi. Ketika Rasulullah bersama Abu Bakar. Ya Abu Bakar, la syirku fiikum akhfa min dabibin namli. Walladhi nafsi biyadihi, la syirku akhfa min dabibin namli. Rasulullah kemudian melanjutkan. Maukah kamu ala adulluka ala syai'in idza fa'altahu dhahaba anka qaliluhu wa kathiruhu. Kata Rasulullah SAW, wahai Abu Bakar, maukah kamu aku beri petunjuk, aku kasih tahu caranya nih. Suatu amalan, suatu perbuatan, kalau misalnya idza fa'altahu dhahaba anka qaliluhu wa kathiruhu, kalau misalnya kamu mengamalkannya, yang sedikit dan banyak ini itu akan hilang. Syirik yang kecil dan besar ini itu akan hilang. Apa kata Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Qul Allahumma, ya, teman-teman bisa baca di sini. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Inilah doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Abu Bakar. Ini seorang Abu Bakar loh.
seorang Abu Bakar yang kita tahu level keimanannya, yang kita tahu level kejujurannya, kejujuran terhadap imannya. Level Abu Bakar, Rasulullah ajarkan ini. Maka kita apalagi yang levelnya jauh di bawah Abu Bakar. Doa, dan doa, termasuk doa ini. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu, astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, memohon perlindungan kepadamu dari berbuat syirik kepadamu. Wa ana a'lamu, dalam keadaan aku mengetahuinya. Wa astaghfiruka lima la a'lamu, dan aku juga memohon kepadamu ya Allah, memohon ampunan kepadamu ya Allah terhadap perbuatan syirik, namun meskipun yang mana aku tidak mengetahuinya. Lima la a'lamu. Doa ini teman-teman, ini doa salah satu doa yang begitu luar biasa. Begitu luar biasa, begitu luar biasanya kita bisa melihat seorang Abu Bakar saja diajarkan oleh Rasulullah doa ini. Maka kita seharusnya lebih pantas dan lebih berhak, wajib untuk kita untuk berdoa kepada Allah dengan doa ini. Karena sekali lagi perkara syirik itu, ya syirik kecil ini begitu sempit, begitu tipis, begitu tersembunyi. Maka kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sudah pernah kita singgung bahwa isti'anah, ya, untuk beribadah itu kita perlu isti'anah. Ya, ketika kita singgung di pertemuan kita kemarin tentang tafsir Al-Fatihah. Mungkin teman-teman bisa murojaah lagi tentang tafsir surat Al-Fatihah kita. Bahwa kita ketika ingin beribadah, kita harus mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak bisa melakukan apapun. Ya, ini tentang doa kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala agar menghindarkan kita dari terjatuh ke dalam perkara yang syirik, baik itu yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Ini syirik ini umum, ya, baik itu syirik besar maupun syirik kecil, gitu. Ya, maka doa dan doa untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjatuh kepada kesyirikan yang mana kita ketahui, dan juga memohon ampun atas kesyirikan yang tidak kita ketahui. Lalu niat yang benar itu seperti apa sih? Seperti apakah niat yang benar itu? Imam Ahmad rahimahullah mengungkapkan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ya, al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Imam Ahmad mengungkapkan bahwa ilmu itu tidak ada apapun yang bisa menandingnya. Tidak harta, tidak pangkat, tidak kekuasaan, tidak pula kekuatan tubuh. Misalnya tubuhnya atletis misalnya, berotot. Semua itu tidak bisa menandingi ilmu. Tapi syarat dan ketentuannya berlaku. Apa syaratnya? Apa kata Imam Ahmad? Melanjutkan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Kata Imam Ahmad, liman sahhat niyatuhu. Liman sahhat niyatuhu. Bagi siapa saja yang baik, yang benar niatnya. Lalu bagaimana niat yang benar itu? Nah, beliau kemudian ditanya, qalu kaifa tasluhu niyatu ya Aba Abdillah? Beliau ditanya, bagaimana sebetulnya niat yang benar itu, wahai Abu Abdillah? Kemudian Abu Abdillah ini merupakan kunyah untuk Imam Ahmad rahimahullah, ya, atau sebutan atau panggilan untuk Imam Ahmad rahimahullah. Beliau mengatakan, apa yang beliau katakan? Yanwi, yang pertama, raf al-jahli.
an nafsihi wa an ghairihi. Perkataan Al-Imam Ahmad rahimahullah. Apa kata beliau? Tasluhun niyatu idza nawa raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Yang pertama, niat itu benar, kata Imam Ahmad rahimahullah. Untuk apa? Untuk mengangkat kebodohan. Yang pertama, an-nafsihi, dari dirinya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, baru dari orang yang lain. Dari orang lain. Sebelum kita mengangkat kebodohan dari orang lain, ya, tentu kita harus memulainya dari diri sendiri terlebih dahulu. Inilah niat yang benar. Ya, ketika seseorang belajar, seseorang menghafal Al-Quran, tentu yang disinggung di sini adalah al-ilmu la ya'diluhu syai'un, ya, ilmu yang mana? Ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang Rasulullah SAW, ya, dan tentang sunnah-sunnahnya. Inilah ilmu yang mana kalau misalnya seseorang itu benar, jujur dengan niatnya, dia akan mendapatkan pahala. Sedangkan kalau yang rusak niatnya, justru bukan pahala yang dia dapatkan. Dia akan mendapatkan ancaman yang begitu luar biasa. Neraka ancamannya. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa sosok yang pertama kali awaluman tusa'ar bihimun nar yaumal qiyamah, salah satunya adalah ketika seseorang belajar Al-Quran, ya, ketika seseorang membaca Al-Quran, dia ingin dikatakan liyuqala qari. Ingin dia dikatakan orang-orang itu bahwa dia sebagai qari'ul Quran. Maka ini menjadi catatan bahwa pilihannya ada di tangan kita. Mau dibalas dengan pahala atau mau berujung dengan sengsara. Maka semua pilihan ada di kita. Mau menjalani belajar ini dengan niat yang benar atau justru sebaliknya. Karena seorang thalib itu, seorang pelajar itu, pelajar ilmu syar'i, bagi yang menghafal Quran, menghafal hadis, ya, terutama menghafal Quran pastinya kita semua di sini sekarang itu nggak ada yang tengah-tengah. Kalau nggak yang benar niatnya atau yang salah niatnya, ya, maka koreksi lagi niat kita. Terus periksa niat kita, murojaah terus, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salah satunya doa yang tadi, ya, dihafalkan teman-teman, dibaca di waktu-waktu yang mana waktu itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka seorang thalib itu ketika seorang yang belajar itu, terutama belajar ilmu syar'i, terutama orang yang belajar ilmu Al-Quran itu, adalah untuk menghilangkan kejahilan, kebodohan pada dirinya, dan juga kemudian menghilangkan kejahilan pada orang yang lain. Ini baru niat yang lurus. Inilah niat yang benar. Inilah niat yang sahih ketika kita hendak belajar. Ya. Kemudian ta'allamul Quran. Setelah niat tadi sudah betul, maka kita naik step selanjutnya. Pelajari Al-Quran itu. Bacaannya, kemudian hafalkan. Ya, bacaan dari sisi makharijul huruf sesuai dengan tajwidnya, dan kemudian juga sifat-sifat huruf sebagaimana Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga mempelajari makna dan kandungannya. Mempelajari makna dan juga kandungannya. Ya, sebagaimana ya manhajnya, metodenya para sahabat, bagaimana mereka mempelajari Quran. Katanya, bagaimana mereka mempelajari Al-Quran itu
annahum la yujawizuna 10 ayatin hatta ya'lamu ma fiha minal halali wal harami wa ya'malu biha. Ya, mereka para sahabat bersama para tabi'in, mereka tidak pindah dari 10 ayat sampai mereka itu tahu tentang hukum halal dan haram. Bukan sekedar tahu, tapi juga amalkan. Yang terakhir adalah ajarkan. Setelah kita mengamalkan, kemudian kita juga mengajarkannya kepada orang yang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Berhubung waktu kita yang juga pendek, mungkin sekian pertemuan kita kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Arif. Silakan Mas Arif. Jazakumullah khairan jaza kepada Ustadz Afifi Marzuki yang telah menyampaikan kepada kita semua materi yang luar biasa ya pada malam hari ini, yaitu untukmu para pejuang Al-Quran. Nah, baiklah, seperti mana tadi disampaikan ada satu pertanyaan. Ustadz, dari Salsa, Assalamualaikum Ustadz, mau tanya kalau lagi berhalangan tetap murojaah atau tidak Ustadz? Begitu. Mungkin ini juga mewakili pertanyaan para ahwat-ahwat yang lain. Baik. Tafadhol Ustaz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Oke, tentang murojaah ketika haid. Tentu ketika teman-teman, bukan kita ya, ketika teman-teman kita yang perempuan haid ya, lagi datang bulan, tetap perlu untuk murojaah. Nah, lalu gimana? Boleh nggak sih perempuan membaca Quran yang lagi haid ya? Nah, maka solusinya adalah dengan membaca mushaf, tapi tidak menyentuhnya secara langsung. Ya, ini meskipun memang para ulama di sini memang banyak ya ada yang saling menyanggah perbedaan pendapat, tapi wallahu ta'ala alam bisawab, ya yang kuat bahwa diperbolehkan bagi perempuan yang haid dan nifas untuk membaca Al-Quran. Ya, namun tidak sampai menyentuh mushaf. Ya, tidak sampai menyentuh mushaf. Ya, kalaupun memang misalnya terpaksa menyentuh mushaf, menggunakan pembatas atau semacam sarung tangan misalnya atau kain gitu kan, yang itu tidak membuat kita tidak langsung menyentuh mushafnya, ya, karena la yamassuha, ya, karena dalam Al-Quran disebutkan bahwa tidak diperkenankan untuk menyentuhnya kecuali orang-orang yang bersuci. Nah, kemudian kalaupun tidak dengan mushaf, misalnya kita sekarang punya handphone, ya, dengan handphone itu kita bisa mendownload misalnya aplikasi-aplikasi Quran begitu, atau juga dengan opsi lain, dengan membaca tafsir, kitab tafsir, karena kitab tafsir ini tidak termasuk dalam kategori mushaf, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, diantaranya Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu', ya, bahwa kitab tafsir ini tidak mengapa disentuh karena tidak termasuk ke dalam mushaf, ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, diucapkan jazakumullah khairan jaza kepada Ustaz Afifi atas jawabannya. Semoga kepada Ukti Salsa yang bertanya ataupun teman-teman semuanya jawabannya dapat diterima dan dapat diamalkan tentunya ya. Karena pertanyaan itu pasti tentunya karena ada kegalauan dalam amalan. Baiklah, kita telah sampai di penghujung acara. Sebelum kita tutup, kepada Ustaz Afifi bisa untuk closing statement. Tafadhol Ustaz. Oke, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selagi teman-teman, untukmu para pejuang Quran, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat. Nikmat ini harus kita syukuri. Ya. Nikmat ini harus kita syukuri. Kita syukuri dengan perkataan, kita syukuri dengan perbuatan, ya, dan juga kita akui itu dengan hati kita. Maka untukmu para pejuang Quran, selalu dan selalu, ya,
karena kita semua di sini semua insya Allah menjadi pejuang Quran. Ya, teman-teman peserta, baik itu yang baru maupun yang lama, kemudian para asatidah dan ustadzat, musyrifin, musyrifat, para mentor kita, periksa terus hati kita, koreksi terus amalan kita. Ya, apakah sudah kita perbaiki niat kita? Apakah sudah lurus niat kita dalam belajar? Apakah sudah lurus, sudah sesuai sama koridornya ketika kita menghafalkan Al-Quran? Jika belum, maka perbaikilah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi. Karena pilihannya hanya dua. Kalau tidak, pahala yang didapatkan, atau ancaman di neraka. Wal'iyadzubillah. Kemudian, amal pelajari, baik itu bacaannya dan juga kandungannya. Kemudian, yang paling utama, setelah kita punya ilmunya, amalkan. Ya, supaya kita tidak menjadi golongan yang maghdubi alaihim, yang sudah pernah kita singgung kemarin. Ya, kita perlu ilmu supaya tidak menjadi golongan orang-orang yang tersesat, golongan orang yang ad-dhalin. Kita juga lalu mengamalkan ilmunya dan juga mengajarkannya. Wallahu taala a'lam bishawab. Terima kasih untuk semua teman-teman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Ya, tentu ilmu yang membuahkan amalan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, teman-teman semuanya. Sekali lagi kami panitia mengucapkan jazakumullah khairan jazak kepada Ustadz Afif Marzuki atas kesempatannya, dedikasinya pada malam hari ini, ya ilmunya yang insya Allah berkah barokah dan tentunya selalu kita ingat dan amalkan. Baiklah, kita bersama-sama, marilah kita tutup dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Baiklah, sebelumnya kepada panitia, silakan untuk mendokumentasikan acara pada malam hari ini. Baiklah, sekian dari kami. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah jazak kepada panitia dan seluruh teman-teman yang alhamdulillah ikut ya sampai dari awal sampai akhir. Saya panitia, saya moderator Arif Ansori mundurkan diri.